pemerintah punya alasan, Bu, bahwa penghapusan 11 juta itu yang PBI akan digantikan dengan 11 juta orang yang baru yang dianggap lebih layak. Karena kan kalau berdasarkan bantuan itu kan desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 dan desil 5. Cuma 5 desil ini yang akan dianggap layak. Nah, itu katanya jawabannya. Kalau Ibu melihat respon ini? Menurut saya tidak percaya dalam keadaan seperti ini. Pandemik baru selesai pada tahun 2022, 2023. Baru sekarang orang belum pulih untuk memulihkan ekonominya. Menurut saya masih tambah banyak yang miskin. Bukan yang miskin menjadi kaya, yang kaya menjadi miskin, bukan begitu. Menurut saya nggak ada fenomena begitu. Alasannya apa? Yang miskin menjadi kaya, coba diberikan alasan. Yang miskin near poor menjadi poor, ya, jadi agak miskin menjadi misalkan miskin, yang tadinya menengah menjadi miskin malah banyak. Tadinya jadi misalkan pegawai pabrik, Ya, ya. pabriknya tutup, kemudian di PHK. Nah itu kan orang-orang yang near poor baru. Nggak ada orang miskin yang menjadi kaya menurut saya. Itu kan seolah-olah ada yang jadi kaya, tapi ada juga yang miskin baru gitu. Kok diganti dengan 11 juta? Ih, susah amat. Nah, dulu saya waktu membuat Jamkesmas, saya juga mencari orang miskin. BPS hanya mengatakan waktu itu 36 juta yang miskin. Tapi menurut penelitian saya sendiri di lapangan, yang saya memakai ibu-ibu PKK yang aktif dalam Dasawisma, ibu-ibu PKK Dasawisma ini adalah orang-orang yang sangat tahu di mana di wilayahnya itu orang yang sangat miskin itu seperti apa, siapa saja. Ini ibu-ibu PKK waktu itu. Nah, angka dari PKK Dasawisma inilah yang saya pakai. Ini sangat-sangat real nih. Nah, ini 76,4 juta. Ketika itu dibicarakan di sidang kabinet, wah kaget yang satu BPS itu yang dianut oleh Bu Sri Mulyani, yang BPS tentu saja 36 juta. Saya nggak mau, saya temukan 76 juta. Wah ramai lah. Nah kemudian Pak SBY memutuskan, oke, yang 36 juta itu betul-betul miskin, yang sisanya adalah hampir miskin atau near poor. Dua-duanya disantunin dengan Jamkesmas. Maka diturunkanlah uang Jamkesmas dari APBN. Pertama kali setelah kemerdekaan itu uang untuk pengobatan rakyatnya yang sakit. Itu adalah melalui Jamkesmas itu pada waktu Pak SBY. Nah, ini 76 juta. Dan saya dalam memanage duit itu tidak seperti BPJS. Karena sebetulnya saya tidak terlalu sreg dengan asuransi. Kenapa kok asuransi itu? Karena undang-undang SJSN pada tahun 2004. Pada tahun 2004 itu sebelum Pak SBY jadi yang menandatangani Bu Megawati. Jadi jaminan sosial dilakukan dengan cara-cara asuransi. Menurut saya asuransi itu adalah di mana rakyat harus membayar untuk melindungi dirinya sendiri, untuk mengasuransikan dirinya sendiri, apakah itu bidang kesehatan atau bidang apa. Karena itu jaminan sosial, undang-undang SJSN tahun 2004. Nah itu bahwa jaminan sosial seharusnya pemerintah yang menjamin. Tapi pemerintah menyuruh rakyatnya membayar dirinya sendiri untuk menjamin kehidupan sosialnya. Nah ini menurut saya tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar 45 di mana pemerintah yang harus melindungi rakyatnya.